Nah, ini dia pemadatan ya. Jadi pemadatan bertujuan untuk mengeluarkan rongga udara pada cetakan berisi beton segar ya. Jadi ketika beton itu tertuang ya, terjadi reaksi hidrolisis dan macam-macam di dalamnya, itu menghasilkan rongga udara ya. Jadi rongga itu sebenarnya adalah karbon dioksida. Kok bisa Pak? Iya, karena sudah diterangkan di materi semen sebenarnya bahwa kalau zat-zat kapur itu terkena air, itu produknya itu panas dan karbon dioksida ya. Jadi gelembung-gelembung yang keluar pada saat campuran beton segar itu adalah karbon dioksida, yang mana bentuknya wujudnya seperti ya rongga udara, sehingga kalau mengeras bisa terjadi keropos di sana, kan begitu. Maka rongga-rongga udara itu harus dikeluarkan dengan cara pemadatan atau compacting. Pemadatan dilakukan sebelum beton mencapai titik setting awal atau initial setting ya, yang kemudian kalau diukur dari alat vikat itu penurunan 2,5 cm gitu ya. Kemudian ada juga beberapa kaidahnya, seperti pemadatan skala kecil bisa dengan manual, tapi skala besar perlu alat bernama vibrator ya. Jadi alat vibrator itu seperti ini. Nah, kalau secara manual ya dengan melakukan getaran ya, sama saja sebenarnya. Dan melakukan getaran dipukul beberapa kali, nah itu bisa mengeluarkan rongga udaranya ya. Tapi jangan terlalu lama karena bisa menyebabkan bleeding. Nah, bleeding itu merupakan, kalau salah metode ya, merupakan hasil akhirnya dari pemadatan ya. Jadi vibrator ini bisa, jadi alat vibrator ini memberikan getaran yang akhirnya bisa memisahkan air sama pastanya ya. Oke. Kemudian juga harus merata dan tidak boleh kena tulangan ya. Jadi bisa dilihat di ilustrasi ya. Jadi kalau ini alatnya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi moncongnya ini yang warnanya kuning ini akan ditusukkan ke dalam beton segar ya. Jadi ada beton segar. Nah, kalau ditusukkan dia harus cepat. Ya. Ini bergetar ya. Jadi ujungnya yang berwarna kuning ini bergetar. Masukkan cepat, keluarnya lambat. Oke. Dan kemudian kalau dilihat dari atas, pemadatan itu di tempat-tempat tertentu ya, dan ada diameternya. Bayangkan ini ya. Jadi misal ini 1 meter gitu ya. Nah, 1 meter itu dibagi beberapa pias ya, dari beberapa bagian. Dan itu bayangkan ada semacam diameter di sana ya. Jadi satu tempat, geser lagi ya. Dan karena efek getaran itu ke segala arah gitu loh ya. Efek getaran segala arah, sehingga pola pemadatannya itu seperti diameter seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jangan terkena cetakan. Oke, jadi yang gambarnya strip-strip ini cetakannya ya. Kalau terkena cetakan, wah dia kemudian akan rusak. Bahkan cetakannya bisa bocor gitu ya. Nah, tidak boleh kena tulangan. Yang maksudnya tidak boleh kena tulangan ya ini ya. Jadi beton itu di dalamnya nggak cuma agregat sama semen, enggak ya, ada yang namanya beton bertulang, isinya tulangan ya. Nah, kalau tulangan itu sampai terkena getaran ya, tentu saja akan miring ya, akan mingsli ya. Kalau dia sudah tidak pada tempatnya ya, bisa jadi tulangan itu jaraknya tidak lagi sesuai. Padahal tulangan itu kalau di ilmu beton itu ada jarak-jarak tertentu. Oke, masangnya nggak asal itu. Kalau jaraknya kemudian tidak pada tempatnya, jaraknya terlalu lebar, kemudian akibat mesin pemadat ini, mesin vibrator, ya sudah, berarti nanti ada kerusakan di sana, ya, tidak optimal. Kemudian jangan menyebarkan beton ya, jangan meratakan beton dengan ini, dengan si vibrator ini, beda ya, alatnya beda. Oke, nah, ini sekilas tentang pemadatan. Finishing, penyelesaian ya. Proses finishing pada beton merupakan pekerjaan meratakan permukaan beton setelah dicor ya. Ini selesaian kalau sudah semuanya mengisi cetakan gitu ya. Pada prakteknya tidak hanya permukaan rata yang dicari, melainkan permukaan yang memiliki efek-efek atau pola-pola tertentu gitu ya. Finishing juga berarti mengisi lubang-lubang yang tampak pada permukaan beton ya, pada permukaan beton ya. Jadi lubang-lubang yang tampak pada permukaan beton akan dipoles di sini. Nah, sedangkan lubang-lubang di dalam beton itu kan sebenarnya rongga udara. Nah, itu kalau bisa dikeluarkan waktu compacting tadi, waktu si pemadatan, gitu.
ya. Jadi yang di permukaan nanti diselesaikan di finishing ini, ya. Dan juga menyempurnakan bagian yang cacat gitu ya. Ada beberapa contohnya yaitu screeding ya. Screeding itu memperoleh elevasi yang diinginkan pada lantai trotoar atau jalan, jadi diratain dan juga bisa ditinggikan ya, ditinggikan. Jadi elevasinya harus sama. Hand tapping yaitu memadamkan beton agar agregat kasar turun ke bawah permukaan beton ya. Ada namanya floating, memperhalus permukaan beton. Ada namanya edging ya, meluruskan tepi-tepinya. Jadi edge itu kan tepi ya. Jadi edging itu meluruskan tepi beton yang masih tajam gitu ya. Ada yang trowelling, yaitu pemolesan permukaan beton setelah rebesan air menghilang ya. Broming, memberikan tekstur ya, memberikan tekstur atau pola pada permukaan beton. Kenapa Pak dikasih tekstur atau pola ya, supaya lebih indah begitu ya. Dan juga grinding ya, yaitu memangkas bagian berlebih dari permukaan beton ya. Jadi grinding itu ya menggerinda sebenarnya. Kemudian contoh-contoh alatnya ini ya, ada alat screeding bentuknya seperti ini, ini alat hand tapping. Kemudian ini alat floating yang saya rasa sering kita lihat ya, alat floating ini di sekitar kita. Kemudian alat edging seperti ini untuk memangkas tepi tadi, membenarkan tepinya. Kemudian alat trowelling maksud saya. Kemudian dan juga alat broming ya, namanya juga broming seperti sapu begitu ya. Jadi ini memberikan tekstur ya, memberikan tekstur atau memberikan pola ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, perawatan atau curing. Curing bertujuan untuk mengantisipasi panas berlebih dalam beton akibat reaksi hidrolisis. Ingat sekali lagi bahwa reaksi hidrolisis itu produknya dua, karbon dioksida dan panas. Oke? Karena apa? Karena semen itu zat kapur gitu ya. Reaksi ini menyebabkan beberapa dampak negatif seperti kehilangan air yang cepat, bahkan menyusutnya beton atau shrinkage. Ya kan, sudah dibahas sebelumnya. Tanpa curing, beton akan cepat rusak dan tidak awet. Berikut beberapa jenisnya ya. Ada perawatan konvensional ya, menempatkan beton pada ruangan lembab ya. Jadi beton itu kalau sudah dicor, sudah jadi, sudah mengeras, itu lebih baik ditempatkan di suhu yang rendah lah ya, yang lembab gitu ya. Ada juga merendam beton dalam air ya. Ini biasanya dilakukan untuk sampel ya. Sampel beton itu biasanya perawatannya direndam dalam bak air ya. Nanti kalian kalau praktikum mengecor beton sudah jadi yang bentuknya sampelnya berbentuk silinder itu, diameternya 15, tingginya 30, itu kalau sudah jadi direndam dalam air sampai tanggal pengujian ya. Kemudian ada yang disirami ya, seperti bapak-bapak ini di sebelah kanan ini adalah disirami ya, menyirami beton. Kemudian menyelimuti beton dengan lapisan basah. Nah ini terlihat juga ya, diselimuti dengan lapisan basah. Biasanya karung goni yang konvensional ya, yang mudah didapat karung goni. Itu dah. Jadi taruh saja karung goni di sana, kemudian siram dengan air ya. Karung goni itu kan penguapannya kan lama ya kan, karena dia tebal dan bisa menyerap air ya. Jadi kalau kita taruh di sana kemudian kita basahi, ya sudah, dia akan lembab. Lingkungannya akan lembab ya. Menggunakan kompon ya, yaitu lapisan kimia yang biasa menempel pada beton. Metode ini biasa digunakan untuk beton yang berdiri vertikal. Salah satunya adalah campuran lilin, yaitu air, agar air bisa melekat ya. Jadi ini adalah metode yang sedikit lebih mahal ya, yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia ya. Tapi sebenarnya konsepnya sama ya. Zat-zat kimia atau apapun yang membuat air itu atau kelembapan itu menempel di sana ya. Jadi supaya beton itu adem dan reaksi hidrolisis yang melepas panas itu bisa terendam. Ya. Ada juga dengan penguapan ya. Ada yang dibedakan menjadi dua penguapan, yaitu penguapan tekanan rendah dan tinggi ya. Tekanan rendah 40 sampai 55 derajat Celcius selama 10 sampai 12 jam, tekanan tinggi 65 sampai 95 derajat Celcius selama 10 sampai 16 jam. Sebelum itu beton harus dipertahankan pada suhu 10 sampai 30 dulu selama beberapa jam. Nah, ini juga yang sudah advance ya, yang tiba-tiba perawatan yang sudah modern lah ya, dengan alat-alat seperti ini ya. Ada juga dengan membran ya. Membran adalah lapisan yang menahan penguapan air. Lapisan ini tidak boleh menjatuh dengan beton, tidak beracun dan tidak berpori. Tentu saja sebelum di membran, beton harus diupayakan lembab terlebih dahulu ya. Jadi sama memang, konsepnya sama, yaitu membuat beton itu tetap lembab ya, tetap adem. Oke. Nah, tapi ada juga yang prinsip seperti ini, inframerah ya. Prinsip curing ini berbeda dari sebelumnya, karena inframerah justru akan membuat beton terus panas pada suhu tertentu. Cara ini diaplikasikan pada beton tinggi yang justru membutuhkan suhu panas. Nah, ini
ternyata ada juga yang tidak membiarkan beton itu adem, ya, yaitu dengan memberikan panas pada beton. Kenapa? Karena ingat setting time, hardening, ya, semua itu berbanding lurus dengan suhu. Ketika suhu panas, proses pengerasan cepat. Nah, pada beberapa jenis beton memang perlu pengerasan cepat itu perlu. Contohnya dengan beton mutu tinggi ini ya. Jadi dia harus benar-benar mengalami hardening yang pendek. Nah, ini juga termasuk proses curing, ya. Jadi perawatan itu termasuk. Memang nggak melulu untuk menjaga air agar tidak berkurang drastis, ya, agar suhu tidak meningkat. Ada juga yang justru suhunya ditingkatkan. Oke, jadi istilah curing itu perawatan itu memang maknanya sebenarnya macam-macam, tapi intinya yaitu memberikan treatment kepada beton agar performanya tetap bagus setelah pengecoran, ya. Jadi intinya seperti itu. Oke.